Namaku Rani. Jika orang melihat hidupku dari luar, mungkin mereka akan menganggap aku gadis biasa dengan keluarga yang sederhana. Aku tinggal di rumah kecil di pinggir kota bersama ibu dan ayah tiriku. Ayah kandungku sudah meninggal sejak aku kelas 5 SD. Sejak itu, ibu bekerja keras sendirian untuk membesarkanku. Bertahun-tahun kami hidup berdua, saling menguatkan, saling menjaga. Sampai akhirnya ibu menikah lagi. Awalnya aku senang. Aku pikir ibu tidak akan lagi sendirian. Aku berharap ada sosok yang bisa membantu menjaga kami. Ayah tiriku datang dengan senyum ramah dan sikap yang terlihat perhatian. Ia sering membawakan makanan, memperbaiki atap yang bocor, bahkan membantuku mengerjakan tugas sekolah. Aku mencoba menerimanya sebagai bagian dari keluarga. Beberapa bulan pertama terasa baik-baik saja. Rumah kami terasa lebih lengkap, ibu tampak lebih bahagia. Aku ikut bahagia melihatnya tersenyum lebih sering. Namun perlahan, ada sesuatu yang berubah. Tatapan ayah tiriku mulai terasa berbeda. Cara ia memanggil namaku terdengar aneh, seperti ada nada yang membuatku tidak nyaman. Kadang ia berdiri terlalu dekat. Kadang tangannya menyentuh pundakku lebih lama dari seharusnya. Awalnya aku mencoba menepis perasaan itu. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa mungkin aku hanya terlalu sensitif. Aku tidak ingin merusak kebahagiaan ibu dengan prasangkaku. Ibu mulai sering pulang larut karena pekerjaannya. Ia bekerja di sebuah toko dan sering mendapat jadwal tambahan. Setiap kali ibu pergi, rumah terasa sunyi. Dan dalam kesunyian itu, aku mulai merasa gelisah. Suatu malam, hujan turun deras. Listrik sempat padam beberapa menit. Aku duduk di kamar, mencoba belajar dengan cahaya ponsel. Ayah tiriku mengetuk pintu kamarku. Aku terkejut. Ia jarang masuk ke kamarku sebelumnya. Takut gelap? Tanyanya sambil tersenyum. Aku menggeleng, tapi jantungku berdegup lebih cepat dari biasanya. Malam itu menjadi awal dari mimpi buruk yang tak pernah kubayangkan. Aku tidak akan menceritakan detailnya. Yang jelas, batas yang seharusnya tidak pernah dilanggar. Kepercayaan yang seharusnya dijaga, dihancurkan. Yang paling kuingat bukan hanya rasa takutnya, tapi rasa tidak percaya. Bagaimana mungkin orang yang tinggal satu atap denganku, orang yang dipanggil ayah, melakukan hal seburuk itu? Setelah malam itu, aku merasa seperti bukan diriku lagi. Aku mandi lama sekali, mencoba menghapus rasa yang menempel di kulitku. Aku menangis tanpa suara agar tidak terdengar. Aku duduk di lantai kamar mandi sampai kakiku mati rasa. Saat ibu pulang, aku hanya berkata aku lelah dan ingin tidur lebih awal. Aku tidak tahu harus bagaimana. Kata-kata seperti tersangkut di tenggorokanku. Setiap kali ingin bercerita, bayangan wajah ibu yang bahagia terlintas di pikiranku. Aku takut menghancurkan hidupnya. Aku takut ia tidak percaya padaku. Keesokan harinya, ayah tiriku bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Ia sarapan seperti biasa. Ia bahkan menawariku roti. Aku ingin berteriak. Aku ingin melempar piring itu ke lantai. Tapi aku hanya diam. Diam menjadi kebiasaanku. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas kaca. Setiap suara langkah kakinya membuatku tegang. Setiap kali ibu mengatakan ia harus lembur, perutku langsung mual. Aku mulai mencari alasan untuk pulang lebih lambat dari sekolah. Kadang aku duduk lama di perpustakaan hanya untuk menunda pulang. Teman-temanku mulai menyadari aku berubah. Aku tidak lagi banyak bicara. Aku tidak lagi tertawa keras seperti dulu. Nilai ulanganku menurun. Guru BK sempat memanggilku, tapi aku hanya mengatakan aku sedang kurang fokus. Padahal yang sebenarnya terjadi jauh lebih dari sekadar kurang fokus. Aku sering menyalahkan diriku sendiri. Kenapa aku tidak melawan lebih keras? Kenapa aku tidak berteriak? Kenapa aku tidak langsung lari? Pikiran-pikiran itu terus menghantuiku. Setiap malam aku sulit tidur. Jika terlelap pun, aku sering terbangun dengan napas terengah dan tubuh berkeringat. Rumah yang dulu terasa hangat kini terasa seperti jebakan. Aku mulai menghindari ruang tamu jika hanya ada kami berdua. Aku selalu mengunci pintu kamar, meski kunci itu terasa rapuh. Aku hidup dalam kewaspadaan terus-menerus, seperti seseorang yang menunggu badai datang lagi. Dan badai itu memang datang lagi. Setiap kali itu terjadi, ancaman selalu mengikutinya. Ia berkata tidak ada yang akan percaya padaku. Ia berkata ibu akan lebih memilih suaminya daripada anaknya sendiri. Ia berkata jika aku membuka mulut, keluarga kami akan hancur, dan semua orang akan menyalahkanku. Ancaman itu lebih menyakitkan dari apapun. Aku merasa terperangkap. Aku merasa sendirian. Aku merasa kecil dan tidak berdaya di rumahku sendiri. Kadang aku berdiri di depan cermin dan menatap wajahku lama-lama. Aku hampir tidak mengenali gadis di sana. Matanya kosong, senyumnya palsu, bahunya selalu tegang. Aku merindukan diriku yang dulu. Suatu sore,
Aku melihat ibu tertawa bersama ayah tiriku di ruang tamu. Mereka tampak seperti pasangan normal. Ibu terlihat bahagia. Hatiku terasa terbelah dua. Bagian dari diriku ingin memeluk ibu dan menceritakan semuanya. Bagian lain takut kehilangan satu-satunya orang yang paling kucintai. Aku terjebak di antara rasa takut dan rasa sayang. Malam itu, aku menulis di buku harianku untuk pertama kali setelah lama berhenti. Tanganku gemetar saat menulis kalimat pertama. Aku tidak baik-baik saja. Air mataku menetes di atas kertas. Untuk pertama kalinya, aku mengakui pada diriku sendiri bahwa apa yang terjadi bukan hal kecil. Itu bukan salah paham. Itu bukan kebetulan. Itu adalah kekerasan. Menuliskannya membuatku gemetar, tapi juga sedikit lebih kuat. Aku belum berani bicara pada siapapun. Tapi di dalam hati, ada suara kecil yang mulai tumbuh. Suara yang berkata bahwa aku tidak pantas diperlakukan seperti ini. Suara yang berkata bahwa aku berhak merasa aman. Bab ini adalah awal dari kegelapan dalam hidupku. Tapi tanpa ku sadari saat itu, ini juga awal dari perjalanan panjang untuk menemukan kembali suaraku. Aku belum tahu bagaimana caranya keluar dari situasi ini. Aku belum tahu siapa yang akan percaya padaku. Yang aku tahu, aku tidak bisa terus hidup dalam ketakutan selamanya. Dan suatu hari nanti, aku akan menemukan. Setelah malam itu, hidupku seperti berjalan dalam dua dunia yang berbeda. Dunia pertama adalah dunia yang dilihat orang lain. Aku tetap pergi sekolah, tetap membantu ibu di dapur, tetap tersenyum ketika tetangga menyapa. Dunia kedua adalah dunia yang hanya aku rasakan sendiri, penuh ketakutan, kewaspadaan, dan rasa sesak yang tidak pernah benar-benar hilang. Diam menjadi pilihan yang kupeluk setiap hari. Setiap pagi, aku bangun lebih awal dari biasanya, bukan karena rajin, tapi karena aku takut bertemu dengannya sendirian. Aku memastikan keluar kamar hanya ketika ibu sudah ada di dapur. Jika ia berada di ruang tamu, aku pura-pura sibuk di kamar sampai ibu memanggilku. Aku mulai mengatur langkahku, mengatur nafasku, bahkan mengatur cara menatap. Aku tidak ingin memancing apapun. Aku tidak ingin memberi alasan sedikit pun. Meski dalam hati aku tahu, tidak ada alasan yang bisa membenarkan perbuatannya. Ia bersikap seperti biasa di depan ibu, bahkan terkadang terlalu baik, membelikan ibu buah, menawarkan untuk mengantar jemputnya kerja. Jika melihat itu, orang mungkin menganggapnya suami yang perhatian. Dan disitulah letak sakitnya. Bagaimana mungkin seseorang bisa memiliki dua wajah yang begitu berbeda? Suatu malam, ibu mengatakan ia harus bekerja lembur lagi. Dadaku langsung terasa berat. Aku mencoba mencari alasan untuk ikut menginap di rumah teman, tapi terlalu mendadak. Ibu menatapku heran. "Kenapa akhir-akhir ini kamu sering terlihat takut kalau ibu lembur?" Tanyanya lembut. Aku ingin menjawab. Aku ingin berkata, karena aku tidak aman. Tapi kata-kata itu seperti terkunci rapat di tenggorokanku. Aku hanya tersenyum kecil dan berkata, "Nggak apa-apa, Bu, cuma lagi capek." Bohong terasa semakin mudah diucapkan, meski setiap kebohongan menyisakan luka baru di dalam diri. Malam itu, aku mengunci pintu kamar lebih cepat. Aku duduk di sudut tempat tidur, memeluk lututku. Aku mencoba mengalihkan pikiran dengan membaca, tapi huruf-huruf terasa kabur. Setiap suara kecil membuatku tersentak. Suara televisi dimatikan, suara langkah kaki terdengar mendekat. Jantungku berdetak begitu keras sampai aku yakin suaranya bisa terdengar dari luar. Ketika gagang pintu kamarku digerakkan, tubuhku langsung membeku. Untungnya pintu terkunci. Ia mengetuk pelan, lalu suaranya terdengar memanggil namaku. Aku tidak menjawab. Aku menahan nafas. Beberapa detik terasa seperti berjam-jam. Akhirnya langkah itu menjauh. Tapi aku tetap tidak berani bergerak sampai lama setelah semuanya sunyi. Malam itu, aku tidak tidur sama sekali. Keesokan harinya di sekolah, mataku sembab. Aku sulit berkonsentrasi. Guru matematika menegurku karena tidak memperhatikan. Teman-teman bertanya kenapa aku terlihat pucat. Aku hanya berkata kurang tidur. Mereka tidak tahu bahwa kurang tidur hanyalah bagian kecil dari apa yang kurasakan. Perasaanku campur aduk. Ada takut, ada marah, ada cicik, ada rasa bersalah yang tidak masuk akal. Aku sering bertanya pada diriku sendiri, kenapa aku tidak melawan lebih keras? Padahal aku tahu, saat itu aku membeku. Tubuhku seperti tidak bisa bergerak. Aku mulai mencari jawaban di internet tentang trauma, tentang kenapa seseorang bisa diam saat disakiti. Dari situ aku tahu bahwa reaksi diam atau membeku adalah hal yang sering terjadi. Itu bukan kelemahan, itu cara tubuh bertahan.
Membaca itu membuatku sedikit lega, tapi rasa takut tetap ada. Ia semakin sering mencari kesempatan ketika ibu tidak di rumah. Kadang hanya berdiri terlalu dekat, kadang berbisik dengan nada yang membuatku gemetar. Ancaman selalu mengikuti. Jangan macam-macam. Ibumu gak akan percaya. Kalimat itu seperti rantai yang mengikatku. Aku mulai merasa bersalah pada ibu, padahal aku korban. Setiap kali melihat ibu tersenyum, aku merasa seperti menyimpan rahasia besar yang bisa menghancurkan segalanya. Aku takut ia akan menyalahkanku. Aku takut ia akan berpikir aku mengada-ada. Aku merasa sendirian meski tinggal satu rumah dengan 2 orang. Tubuhku mulai bereaksi. Aku sering sakit kepala. Nafsu makanku turun. Kadang perutku mual tanpa sebab. Dokter bilang, mungkin karena stres. Tapi aku tidak berani menjelaskan penyebabnya. Aku semakin menutup diri. Suatu sore, sahabatku Dita memegang tanganku dan berkata, "Ran, kamu beda banget sekarang. Kamu kayak lagi bawa beban berat." Aku hanya tersenyum tipis. Air mata hampir jatuh. Tapi aku menahannya. Aku belum siap bercerita. Mengucapkannya keras-keras terasa menakutkan. Seolah jika aku mengatakan semuanya, maka kejadian itu menjadi semakin nyata. Padahal ia sudah sangat nyata. Malam demi malam berlalu dengan pola yang sama. Ketakutan, kewaspadaan, dan doa dalam diam agar ibu segera pulang. Aku mulai menghitung waktu, menghitung hari, berharap ada perubahan. Tapi perubahan itu tidak datang. Yang berubah hanya diriku. Aku tidak lagi percaya diri. Aku tidak lagi merasa aman di tubuhku sendiri. Aku mudah tersentak jika ada yang menyentuhku tiba-tiba. Bahkan pelukan ibu kadang membuatku refleks menjauh. Lalu aku merasa bersalah karena itu. Trauma merambat pelan-pelan ke setiap sudut hidupku. Suatu malam, setelah ibu pulang lebih awal dari biasanya, aku melihat sesuatu yang berbeda di wajah ayah tiriku. Ia terlihat kesal karena kehadiran ibu. Di situ aku sadar, ia hanya berani ketika merasa aman dari pengawasan. Itu membuatku semakin yakin. Yang salah bukan aku. Untuk pertama kalinya, ada kemarahan yang tumbuh di dalam diriku. Bukan hanya takut, tapi marah. Marah karena diperlakukan seperti ini. Marah karena diancam untuk diam. Diam memang terasa aman sesaat, tapi diam juga menyakitkan. Setiap hari, aku memikul rahasia ini sendirian. Setiap hari, aku berpura-pura kuat. Tapi di dalam hati, aku semakin lelah. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, sampai kapan aku akan terus diam? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku. Aku belum punya jawabannya. Tapi satu hal yang mulai kupahami, diam tidak membuat semuanya berhenti. Diam hanya membuatku semakin tenggelam. Dan aku tidak ingin tenggelam selamanya. Hari-hari terus berjalan, seolah tidak ada yang berubah. Matahari tetap terbit, orang-orang tetap tertawa, sekolah tetap ramai seperti biasa. Tapi di dalam diriku, semuanya terasa retak. Aku mulai sadar bahwa luka tidak selalu terlihat di kulit. Ada luka yang tersembunyi jauh di dalam, yang tidak bisa dibalut perban atau diobati dengan obat. Luka yang hanya bisa dirasakan oleh pemiliknya. Setiap kali bercermin, aku merasa seperti melihat orang lain. Mataku terlihat kosong. Senyumku terasa dibuat-buat. Aku bahkan jarang mengenakan pakaian yang dulu kusukai. Entah kenapa, aku merasa tidak nyaman dengan diriku sendiri. Seolah-olah tubuhku bukan lagi milikku sepenuhnya. Aku sering duduk lama di kamar, memeluk bantal, mencoba menenangkan napas yang tiba-tiba terasa sesak tanpa alasan jelas. Kadang aku menangis tanpa suara. Kadang aku hanya menatap langit-langit kamar dengan pikiran kosong. Yang paling menyiksa adalah pikiran-pikiran yang datang tanpa diundang. Kenangan itu sering muncul tiba-tiba, saat aku sedang mencuci piring, saat aku berjalan ke sekolah, bahkan saat aku mencoba tidur. Tubuhku langsung tegang, napasku pendek, jantungku berdebar cepat. Aku seperti kembali ke momen itu, meski aku tahu aku sedang berada di tempat yang berbeda. Aku baru tahu belakangan bahwa itu disebut kilas balik. Awalnya aku takut dengan reaksiku sendiri. Kenapa aku tidak bisa melupakannya? Kenapa aku masih merasa takut padahal saat itu ia tidak ada di dekatku? Tubuhku seakan menyimpan ingatan sendiri.
Di sekolah, aku semakin sulit fokus. Nilai ulangan turun drastis. Guru wali kelasku memanggilku ke ruangannya. Ia bertanya dengan nada khawatir. "Rani, ada masalah di rumah?" Aku terdiam. Pertanyaan itu seperti kunci yang hampir membuka pintu rahasiaku. Tapi lagi-lagi, aku tidak sanggup. Aku hanya menggeleng dan berkata aku sedang kurang enak badan akhir-akhir ini. Aku benci kebohongan yang terus keluar dari mulutku, tapi aku lebih takut pada konsekuensi jika berkata jujur. Aku mulai menjauh dari teman-teman. Saat mereka bercanda, aku hanya tersenyum tipis. Saat mereka mengajakku keluar sepulang sekolah, aku sering menolak. Aku merasa tidak pantas tertawa, tidak pantas bahagia. Di dalam diriku ada suara yang terus menyalahkan. Kenapa kamu tidak melawan? Kenapa kamu diam saja? Kenapa kamu tidak langsung cerita? Suara itu kejam. Ia membuatku merasa bersalah atas sesuatu yang sebenarnya bukan kesalahanku. Suatu malam, aku bermimpi buruk. Dalam mimpi itu, aku mencoba berteriak tapi tidak ada suara yang keluar. Aku mencoba lari tapi kakiku terasa berat. Ketika terbangun, bajuku basah oleh keringat. Napasku terengah-engah. Aku duduk di tempat tidur dalam gelap, mencoba meyakinkan diri bahwa aku aman. Tapi rasa aman itu sulit kurasakan sepenuhnya. Aku mulai menghindari segala hal yang mengingatkanku pada kejadian itu. Aku tidak suka berada di ruangan gelap. Aku tidak suka suara pintu diketuk tiba-tiba. Bahkan aroma tertentu bisa membuatku merasa mual. Luka itu tidak terlihat oleh siapapun, tapi ia nyata. Ibu mulai memperhatikan perubahanku. Ia sering bertanya kenapa aku terlihat murung. Aku hanya menjawab sedang banyak tugas sekolah. Ibu tampak lelah dengan pekerjaannya sendiri. Aku tidak tega menambah bebannya. Tapi setiap kali melihat wajahnya, hatiku terasa perih. Aku ingin memeluknya dan berkata, "Bu, aku butuh kamu." Namun rasa takut masih lebih kuat. Ayah tiriku masih tinggal di rumah itu. Meski frekuensi gangguannya berkurang karena aku semakin sering menghindar, bayangannya tetap menghantui. Aku selalu waspada. Setiap suara langkahnya membuat tubuhku refleks menegang. Aku seperti hidup dalam mode siaga terus-menerus. Suatu sore, aku mencoba menulis lagi di buku harianku. Aku menuliskan semua perasaanku tanpa menyensor. Tentang takutku, tentang marahku, tentang rasa jijik yang tidak bisa kujelaskan. Saat menulis satu kalimat, aku tidak bersalah. Air mataku jatuh deras. Itu pertama kalinya aku benar-benar menuliskannya. Selama ini, meski aku tahu secara logika bahwa aku korban, hatiku masih merasa bersalah. Tapi perlahan, ada bagian kecil dalam diriku yang mulai sadar bahwa kesalahan itu bukan milikku. Aku juga mulai mencari informasi tentang trauma lewat artikel dan video. Dari sana aku tahu bahwa reaksiku normal bagi seseorang yang mengalami kekerasan. Sulit tidur, mudah terkejut, merasa mati rasa, atau justru merasa terlalu emosional. Semua itu bagian dari luka yang belum sembuh. Mengetahui itu tidak langsung menghilangkan rasa sakit, tapi setidaknya membuatku merasa tidak gila. Aku bukan lemah, aku sedang terluka. Suatu hari di sekolah, saat pelajaran olahraga, seorang teman tanpa sengaja menarik lenganku dari belakang. Refleksku langsung menepis tangannya dengan keras. Semua orang terkejut, termasuk aku sendiri. Aku melihat ketakutan di wajah temanku. Aku mulai menyadari bahwa menyimpan semuanya sendirian jauh lebih melelahkan daripada yang kubayangkan. Dia memang terlihat seperti cara paling aman, tapi di dalamnya ada tekanan yang terus menumpuk. Setiap hari rasanya seperti membawa beban berat yang tidak pernah boleh jatuh. Tubuhku semakin sering memberi sinyal bahwa aku tidak baik-baik saja. Aku sulit makan, sulit tidur, dan mudah sekali merasa cemas. Bahkan suara motor berhenti di depan rumah bisa membuatku panik. Aku seperti hidup dalam bayangan yang tidak pernah benar-benar pergi. Di sekolah, aku semakin menarik diri. Dita beberapa kali mencoba mengajakku mengobrol lebih dalam, tapi aku selalu mengalihkan pembicaraan. Aku takut jika aku mulai bercerita, aku tidak akan bisa berhenti menangis. Aku takut kalau rahasia ini keluar, semuanya akan berubah. Tapi sebenarnya, semuanya sudah berubah sejak lama. Suatu sore sepulang sekolah, aku duduk sendirian di bangku taman dekat lapangan. Angin bertiup pelan, anak-anak kecil bermain di kejauhan. Aku memperhatikan mereka tertawa tanpa beban, dan tiba-tiba hatiku terasa sesak. Aku merindukan masa ketika hidup terasa sederhana. Dita datang dan duduk di sampingku tanpa banyak bicara. Ia hanya menemani. Setelah beberapa menit hening, ia berkata pelan, "Ran, kamu gak harus cerita sekarang, tapi aku tahu kamu lagi gak baik-baik aja." Kalimat itu membuat mataku panas. Ada sesuatu tentang cara ia mengatakannya, tanpa memaksa, tanpa menghakimi, yang membuat pertahananku retak sedikit. Aku menunduk, tanganku gemetar. Aku ingin sekali mengatakan semuanya, tapi rasa takut masih menahanku. "Aku cuma capek," jawabku lirih. Dita tidak langsung membantah. Ia hanya memegang tanganku. Sentuhan itu lembut dan berbeda, tidak mengancam, tidak membuatku ingin menjauh. Justru untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa sedikit aman. Malam itu di rumah, aku kembali terjebak dalam ketegangan yang sama. Ibu harus lembur lagi. Aku melihat jam berkali-kali, berharap waktu bisa berjalan lebih cepat. Aku mengunci pintu kamar dan duduk di lantai, bersandar pada ranjang. Aku memeluk diriku sendiri, mencoba menenangkan napas. Aku mulai berbicara pelan pada diriku sendiri.
seperti yang kubaca dari artikel tentang trauma. Aku aman sekarang. Aku di kamar. Aku bisa melindungi diri. Mengatakannya berulang-ulang sedikit membantu, setidaknya sampai suara langkah kaki terdengar di lorong. Jantungku kembali berdebar. Aku menahan napas. Ketukan pelan di pintu membuat seluruh tubuhku kaku. Suaranya terdengar memanggil namaku. Aku tidak menjawab. Beberapa detik kemudian, suara itu menjauh. Aku menunggu lama sebelum berani bergerak. Di momen seperti itu, aku merasa sangat kecil. Aku merasa seperti anak kecil yang bersembunyi dari monster. Bedanya, monster itu nyata dan tinggal satu atap denganku. Keesokan harinya aku merasa lebih lelah dari biasanya. Di kelas aku hampir tertidur. Guru menegurku dan beberapa teman tertawa kecil. Wajahku memanas karena malu. Setelah pelajaran selesai, Dita kembali mendekat. Kali ini ia tidak banyak bicara. Ia hanya berkata, "Kalau kamu butuh tempat aman buat cerita, aku ada." Kata aman itu terus terngiang di kepalaku. Aman. Sudah lama sekali aku tidak benar-benar merasakan itu. Sore itu aku tidak langsung pulang. Aku ikut Dita ke rumahnya dengan alasan mengerjakan tugas kelompok. Ibunya menyambutku dengan ramah. Suasana rumahnya hangat dan tenang. Aku melihat interaksi sederhana antara Dita dan ibunya. Candaan kecil, obrolan ringan, dan hatiku terasa campur aduk. Aku iri, tapi juga rindu. Di kamar Dita, kami duduk berdampingan. Tugas sekolah terbuka di depan kami, tapi pikiranku jauh. Tanganku dingin. Aku tahu, jika tidak sekarang, mungkin aku akan terus terjebak dalam lingkaran ini. Aku takut pulang. Akhirnya aku berkata pelan. Dita menoleh cepat. Kenapa? Aku menelan ludah. Suaraku hampir tidak terdengar. Aku nggak merasa aman di rumah. Ruangan terasa sunyi. Dita tidak memotong. Ia tidak langsung bertanya terlalu banyak. Ia hanya menatapku dengan mata yang penuh perhatian. Air mataku jatuh sebelum aku bisa menahannya. Ayah tiriku. Suaraku pecah. Kata-kata berikutnya terasa berat, tapi akhirnya keluar juga. Aku tidak menceritakan detail. Aku hanya mengatakan bahwa ia menyakitiku, bahwa aku diancam untuk diam, bahwa aku hidup dalam ketakutan setiap hari. Tanganku gemetar sebat. Aku merasa seperti membuka luka yang selama ini kututup rapat. Dita memelukku erat. Ini bukan salah kamu, katanya tegas. Kalimat itu membuatku menangis lebih keras. Selama ini, meski aku tahu secara logika bahwa aku korban, ada bagian kecil dalam diriku yang terus menyalahkan diri sendiri. Mendengar orang lain mengatakan bahwa aku tidak salah, terasa seperti beban yang sedikit terangkat. Dita menyarankan agar aku mencari bantuan orang dewasa yang bisa dipercaya, guru BK, keluarga dekat, atau bahkan langsung bicara pada ibu. Mendengar itu membuatku panik lagi. Aku takut ibu nggak percaya. Kalau dia ibu yang baik, dia akan percaya, jawab Dita lembut. Aku terdiam. Aku tahu ibu mencintaiku, tapi rasa takut tetap ada. Bagaimana jika ancaman itu benar? Bagaimana jika semuanya justru menjadi lebih buruk? Namun untuk pertama kalinya, aku tidak lagi sendirian dengan rahasia ini. Malam itu, saat aku pulang, ada perasaan berbeda di dadaku. Masih ada takut, tentu saja, tapi ada juga sedikit keberanian yang tumbuh. Retakan dalam diamku sudah terjadi. Aku tidak lagi memikul semuanya sendirian. Dan mungkin, retakan itu akan menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Setelah aku bercerita pada Dita, hidupku tidak langsung berubah. Rumah itu masih sama, orang-orang di dalamnya masih sama. Tapi ada satu hal yang berbeda. Aku tidak lagi sendirian dalam rahasia ini. Rasanya aneh. Di satu sisi aku masih ketakutan setiap kali berada di rumah. Di sisi lain, ada secercah keberanian kecil yang mulai tumbuh di dalam dadaku. Seperti lilin kecil di ruangan gelap. Tidak besar, tapi cukup untuk membuatku melihat bahwa aku punya pilihan. Beberapa hari setelah aku bercerita, Dita terus menemaniku. Ia tidak memaksaku untuk langsung bertindak. Ia hanya memastikan aku tidak menarik diri lagi. Setiap istirahat, ia duduk di sampingku. Jika aku terlihat gelisah, ia menggenggam tanganku pelan. Aku mulai menyadari betapa pentingnya memiliki satu orang yang percaya padamu. Namun setiap kali pulang ke rumah, keberanian itu seperti mengecil lagi. Langkah kakiku terasa berat ketika mendekati pagar. Aku selalu memperhatikan apakah motor ayah tiriku ada di sana. Jika ada, perutku langsung mual. Suatu malam, ibu duduk di sampingku di ruang tamu. Ia mengelus rambutku seperti dulu ketika aku masih kecil. Kamu akhir-akhir ini kelihatan kurus. Ada apa, Nak? Pertanyaan itu terasa seperti pintu yang sedikit terbuka. Aku menatap wajah ibu. Wajah yang selama ini menjadi tempat ternyaman dalam hidupku. Wajah yang selalu berusaha kuat sejak ayah kandungku meninggal. Aku tahu ibu sudah banyak berkorban. Dan justru karena itu aku takut. Takut membuatnya hancur. Takut membuatnya merasa gagal sebagai ibu. Takut
takut melihat matanya kehilangan cahaya. Aku ingin bicara saat itu. Sungguh, kata-katanya sudah hampir keluar. Tapi bayangan ancaman itu muncul lagu di kepalaku. Ibumu gak akan percaya. Aku menunduk dan hanya berkata, "Aku cuma capek, Bu." Ibu menghela napas pelan. "Kalau ada apa-apa cerita ya, Ibu selalu di pihak kamu." Kalimat itu terus terngiang setelahnya. "Selalu di pihak kamu." Apakah benar begitu? Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku duduk di tempat tidur dengan buku harianku di pangkuan. Aku menulis daftar. Alasan untuk diam, alasan untuk bicara. Di kolom diam aku menulis, takut ibu tidak percaya, takut keluarga hancur, takut ancaman. Di kolom bicara aku menulis, aku tidak aman, ini bukan salahku, aku berhak dilindungi. Aku menatap kedua daftar itu lama sekali. Untuk pertama kalinya, alasan untuk bicara terasa lebih berat. Keesokan harinya di sekolah, aku menemui Dita dan menunjukkan daftar itu. Ia membaca dengan serius. "Kamu sudah tahu jawabannya," katanya pelan. Aku tahu, tapi mengetahui dan melakukan adalah dua hal yang berbeda. Hari itu aku memutuskan sesuatu. Aku tidak ingin menunggu sampai terjadi hal yang lebih buruk. Aku tidak ingin terus hidup dalam ketakutan. Aku mulai memperhatikan waktu yang tepat untuk berbicara pada ibu. Aku ingin suasana tenang. Aku ingin ayah tiriku tidak ada di rumah. Kesempatan itu datang beberapa hari kemudian. Ayah tiriku pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan. Ibu dan aku hanya berdua di rumah malam itu. Jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Tanganku dingin. Aku hampir membatalkan niatku. Tapi aku teringat wajahku sendiri di cermin. Tatapan kosong itu. Aku tidak ingin melihat tatapan itu selamanya. Setelah makan malam, aku berkata pelan, "Bu, aku mau ngomong." Ibu menoleh, sedikit terkejut dengan nada suaraku yang serius. "Ngomong apa?" Aku duduk di depannya. Tanganku gemetar hebat. Aku menggenggam ujung bajuku untuk menenangkan diri. Suasana rumah terasa sunyi. Hanya suara kipas angin yang terdengar pelan. "Bu, aku nggak merasa aman di rumah." Wajah ibu langsung berubah. "Maksud kamu?" Air mataku mulai jatuh. Aku tidak bisa lagi menahannya. Kata-kata yang selama ini kupendam akhirnya keluar satu persatu. Tidak sempurna, terputus-putus, diselingi tangis. Aku tidak menceritakan detail menyakitkan. Aku hanya mengatakan bahwa ayah tiriku menyakitiku, bahwa aku diancam untuk diam, bahwa aku hidup dalam ketakutan setiap kali ibu tidak ada. Ibu terdiam, wajahnya pucat, matanya membesar. Ia seperti berusaha memahami setiap kata yang baru saja kudengar. Untuk beberapa detik, dunia terasa berhenti. Aku panik melihat reaksinya. "Bu, aku nggak bohong. Aku beneran." Suaraku hampir hilang. Ibu tiba-tiba memelukku erat. Pelukan itu kuat. Tangannya gemetar. "Kenapa kamu nggak cerita dari dulu?" Suaranya pecah. Aku menangis semakin keras. Aku takut. Aku takut ibu nggak percaya. Ibu menjauh sedikit dan menatap wajahku. Matanya penuh air mata. "Ibu percaya kamu." Kalimat itu menghantam dadaku dengan cara yang berbeda. Bukan menyakitkan, tapi melegakan. Seperti beban besar yang akhirnya diangkat. Ibu menangis malam itu, bukan hanya karena marah, tapi juga karena merasa gagal melindungiku. Aku melihat rasa bersalah di matanya. Aku nggak tahu dia bisa seperti itu," katanya lirih. Aku menggenggam tangan ibu. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku merasa benar-benar tidak sendirian. Malam itu kami berbicara lama. Ibu meminta maaf berulang kali. Aku mengatakan ini bukan salahnya. Kami berdua sama-sama korban dari kebohongan seseorang. Di akhir percakapan, ibu berkata dengan tegas, "Ini nggak akan dibiarkan. Kamu anak ibu. Ibu akan..." Pagi setelah aku bercerita pada ibu terasa berbeda. Udara di rumah sama, dindingnya sama, perabotannya sama. Tapi suasananya berubah. Ada ketegangan yang menggantung, seperti langit sebelum badai besar turun. Aku bangun lebih dulu. Biasanya aku akan merasa cemas jika terbangun di rumah itu. Tapi pagi itu, perasaanku campur aduk. Masih ada takut, tapi juga ada sesuatu yang lain. Keyakinan kecil bahwa aku tidak lagi sendirian. Ibu sudah duduk di ruang tamu ketika aku keluar kamar. Wajahnya tampak lelah, matanya sembab karena semalaman hampir tidak tidur. Tapi ada sesuatu yang berbeda di sorot matanya. Ketegasan. "Kita akan selesaikan ini.
katanya pelan saat melihatku. Aku mengangguk meski jantungku mulai berdetak cepat lagi. Ayah tiriku dijadwalkan pulang sore itu. Sepanjang hari aku tidak bisa tenang. Aku duduk di kamar sambil memeluk lutut, mencoba menenangkan napas. Ibu beberapa kali masuk untuk memastikan aku baik-baik saja. Ia memelukku, mengusap rambutku, dan berkata bahwa aku tidak perlu takut lagi. Menjelang sore, suara motor berhenti di depan rumah. Tubuhku langsung kaku. Ibu berdiri dari kursinya. Wajahnya berubah dingin. Aku belum pernah melihat ekspresi seperti itu sebelumnya. Bukan marah yang meledak-ledak, tapi marah yang terkendali dan siap. "Stay di kamar, kunci pintunya," kata ibu tegas. Aku menurut. Dari dalam kamar, aku mendengar pintu depan dibuka. Suara sapaan biasa terdengar, seolah tidak ada apa-apa yang berubah. Beberapa detik kemudian, nada suara ibu berubah. Aku mau ngomong. Suaranya datar, tapi penuh tekanan. Jantungku berdebar begitu keras sampai telingaku berdenging. Aku duduk di lantai, bersandar pada pintu, mencoba mendengar percakapan di luar. Awalnya suara mereka pelan, lalu mulai meninggi. "Kamu tega melakukan itu pada anakku," suara ibu bergetar, antara marah dan hancur. Ada jeda. Lalu suara ayah tiriku terdengar membela diri, menyangkal, mencoba memutarbalikkan keadaan. Aku menutup telinga, tapi tetap bisa mendengar potongan kalimat. "Itu nggak benar. Dia salah paham. Anak itu yang..." Kalimat itu membuat darahku seperti mendidih. Aku ingin keluar dan berteriak, tapi kakiku terasa lemas. Suara ibu semakin keras. "Jangan berani-berani kamu salahkan dia." Aku belum pernah mendengar ibu berteriak seperti itu. Tangisku pecah di dalam kamar. Bukan karena takut kali ini, tapi karena perasaan yang sulit dijelaskan. Campuran antara lega dan sakit. Lega karena ibu membelaku. Sakit karena semuanya benar-benar terjadi dan sekarang terungkap. Pertengkaran itu berlangsung lama. Suara benda jatuh terdengar. Lalu langkah kaki berat mendekat ke arah kamarku. Aku membeku. Tiba-tiba suara ibu terdengar lebih dekat. "Kami jangan mendekat ke kamar itu." Beberapa detik kemudian, langkah itu menjauh lagi. Tak lama setelah itu, pintu depan dibanting keras. Sunyi. Aku membuka pintu kamar perlahan. Ibu berdiri di ruang tamu, napasnya berat. Matanya merah, tapi ia tetap berdiri tegak. "Dia pergi," katanya pelan. Aku berdiri kaku beberapa detik sebelum akhirnya berlari dan memeluk ibu. Kami berdua menangis di ruang tamu itu. Tangisan yang bukan hanya tentang apa yang terjadi, tapi juga tentang semua ketakutan yang akhirnya meledak keluar. Malam itu terasa panjang. Ibu menjelaskan bahwa ayah tiriku mencoba menyangkal, bahkan sempat menyalahkanku. Tapi ibu tidak goyah. "Aku lihat ketakutan di matamu selama ini. Ibu cuma terlalu lama menyadarinya," katanya lirih. Aku menggenggam tangan ibu. "Ini bukan salah ibu. Kami berbicara tentang langkah selanjutnya." Ibu mengatakan tidak cukup hanya mengusirnya. Apa yang ia lakukan adalah kejahatan, dan kejahatan tidak boleh dibiarkan. Mendengar kata itu membuatku gemetar. Melapor. Proses hukum. Aku takut harus menceritakan semuanya pada orang lain. Aku takut dihakimi. Aku takut tidak dipercaya. Ibu melihat kegelisahanku. "Kita lakukan pelan-pelan. Tapi ibu gak akan biarin dia bebas setelah nyakitin kamu." Untuk pertama kalinya, aku melihat ibu bukan hanya sebagai orang tua, tapi sebagai perempuan yang kuat. Perempuan yang berani berdiri melawan seseorang yang pernah ia pilih sebagai pasangan. Keesokan harinya, ibu menghubungi pamanku. Ia datang dan mendengarkan ceritaku dengan wajah serius. Tidak ada pertanyaan yang menyudutkan. Tidak ada tatapan meragukan. Ia hanya berkata, "Kamu berani sekali sudah bicara." Kalimat itu membuatku menangis lagi. Kami mulai mencari informasi tentang langkah hukum dan konseling. Ibu bilang yang terpenting sekarang adalah keamananku dan kesehatanku. Meski ayah tiriku sudah pergi dari rumah, bayangannya masih ada. Malam pertama tanpa dirinya tetap membuatku sulit tidur. Aku terbangun beberapa kali karena mimpi buruk. Tapi ada satu perbedaan besar. Sekarang pintu rumah benar-benar terasa lebih aman. Tidak ada lagi langkah kaki yang membuatku membeku. Tidak ada lagi ketukan pintu yang membuat jantungku hampir berhenti. Rumah perlahan mulai terasa seperti rumah lagi. Tentu saja, semuanya belum selesai. Aku tahu akan ada proses panjang di depan. Akan ada pertanyaan-pertanyaan sulit. Akan ada hari-hari ketika aku merasa lelah. Tapi bab ini adalah tentang ledakan kebenaran. Tentang bagaimana diam akhirnya pecah. Tentang bagaimana seorang ibu milih berdiri di sisi anaknya. Tentang bagaimana seorang gadis yang dulu membeku dalam ketakutan mulai menemukan suaranya. Malam itu, sebelum tidur, ibu duduk di tepi tempat tidurku. "Kamu gak sendirian lagi," katanya lembut. Aku memejamkan mata dengan air mata yang kali ini terasa berbeda. Bukan lagi air mata ketakutan, tapi air mata kelegaan. Setelah ayah tiriku pergi dari rumah, suasana memang terasa lebih tenang.
Tidak ada lagi suara langkah yang membuatku membeku. Tidak ada lagi ketukan pintu yang membuat napasku terhenti. Tapi ketenangan itu bukan berarti semuanya selesai. Justru disitulah proses yang sebenarnya dimulai. Beberapa hari setelah kejadian pertengkaran itu, ibu mengajakku duduk di ruang tamu. Wajahnya serius, tapi lembut. "Kita akan lapor," katanya pelan. "Tapi keputusan tetap di tangan kamu. Ibu nggak mau maksa." Aku terdiam lama. Kata lapor terdengar besar dan menakutkan. Itu berarti aku harus menceritakan semuanya pada orang asing. Itu berarti aku harus mengulang kembali pengalaman yang selama ini ingin kulupakan. Tapi aku juga tahu satu hal. Jika aku tidak melapor, mungkin ia akan melakukan hal yang sama pada orang lain. Aku takut. Jawabku jujur. "Ibu tahu," katanya sambil menggenggam tanganku. "Tapi kamu gak akan sendirian." Akhirnya, dengan jantung berdebar, aku mengangguk. Hari kami pergi ke kantor polisi adalah hari yang tidak akan pernah kulupakan. Langkah kakiku terasa berat saat memasuki ruangan itu. Bau khas ruangan, suara orang berbicara, bunyi kertas di balik. Semuanya terasa begitu nyata. Aku duduk di kursi dengan tangan dingin dan berkeringat. Seorang petugas perempuan berbicara dengan suara tenang. Ia menjelaskan bahwa aku bisa menceritakan semuanya secara perlahan, tanpa tekanan. Meski begitu, ketika aku mulai berbicara, suaraku tetap gemetar. Setiap kalimat terasa seperti menarik luka keluar dari dalam tubuhku. Aku harus menceritakan bagaimana semuanya bermula, bagaimana aku diancam, bagaimana aku hidup dalam ketakutan. Beberapa kali aku berhenti karena tangisku tidak tertahan. Ibu memelukku dari samping. Petugas itu memberiku waktu. Tidak ada yang menyela atau menyalahkan. Tapi tetap saja, proses itu melelahkan. Setelah laporan dibuat, kami diberi penjelasan tentang tahapan selanjutnya. Ada pemeriksaan lanjutan, ada kemungkinan persidangan, ada proses panjang yang mungkin memakan waktu. Di perjalanan pulang, aku hanya diam. Kepalaku terasa berat, seolah aku baru saja berlari jauh tanpa henti. Malamnya, aku kembali mengalami mimpi buruk. Aku terbangun dengan napas tersengal, tubuh gemetar. Bedanya, kali ini ibu langsung datang ke kamarku ketika mendengar aku menangis. Ia duduk di sampingku, memegang tanganku sampai napasku perlahan normal kembali. "Ini prosesnya memang berat," katanya lembut, "tapi kamu sudah sangat berani." Beberapa hari kemudian, ibu juga membawaku ke seorang konselor. Awalnya aku ragu. Aku tidak yakin berbicara pada orang asing akan membantu. Namun di ruang kecil yang tenang itu, dengan kursi empuk dan cahaya lembut, aku mulai merasa sedikit aman. Konselor itu tidak memaksaku bercerita detail. Ia lebih banyak bertanya tentang perasaanku, tentang ketakutanku, tentang rasa bersalah yang masih sering muncul. "Perasaan bersalah itu umum pada korban," katanya suatu hari. "Tapi itu bukan berarti kamu bersalah." Aku menangis saat mendengar kalimat itu. Karena meski sudah berkali-kali mendengarnya dari Dita dan ibu, bagian kecil dalam diriku masih sering menyalahkan diri sendiri. Sesi demi sesi kami lalui. Aku belajar tentang trauma, tentang bagaimana otak menyimpan ingatan menyakitkan, tentang kenapa tubuhku bereaksi berlebihan pada suara tertentu. Mengetahui penjelasan ilmiahnya membuatku sedikit lebih tenang. Aku bukan lemah. Aku bukan berlebihan. Aku sedang terluka. Di sekolah, kabar tentang laporan itu akhirnya menyebar ke keluarga besar. Ada yang mendukung, ada yang diam. Bahkan ada satu kerabat jauh yang bertanya dengan nada meragukan, "Kamu yakin gak salah paham?" Kalimat itu seperti pisau kecil yang menusuk ulang. Untungnya, ibu langsung berdiri di depanku. Anak saya tidak mungkin mengada-ada soal hal seperti ini. Aku melihat sendiri bagaimana ibu harus menghadapi tekanan sosial. Ada bisik-bisik tetangga, ada tatapan penasaran. Tapi ibu tetap berdiri tegak. Melihat itu membuatku semakin yakin bahwa aku tidak salah memilih untuk bicara. Proses hukum berjalan pelan. Ayah tiriku dipanggil untuk pemeriksaan. Ia masih berusaha menyangkal. Tapi bukti dan kesaksianku tetap tercatat. Setiap kali ada panggilan lanjutan, aku kembali merasakan kecemasan yang sama. Aku harus menguatkan diri berkali-kali. Kadang setelah pulang dari pemeriksaan, aku merasa sangat lelah sampai tidak ingin berbicara dengan siapapun. Trauma bukan sesuatu yang hilang hanya karena pelaku sudah pergi. Ada hari-hari ketika aku merasa kuat. Ada hari-hari ketika aku ingin menyerah. Suatu sore setelah sesi konseling, aku duduk di bangku taman sendirian. Angin bertiup melan. Aku memejamkan mata dan mencoba mengingat diriku yang dulu. Gadis yang tertawa tanpa beban.
Mungkin aku tidak akan pernah benar-benar kembali menjadi dia. Tapi mungkin aku bisa menjadi versi baru dari diriku. Versi yang lebih sadar, lebih kuat, lebih berani. Dita tetap setia di sampingku. Ia tidak pernah memperlakukanku berbeda. Ia tidak memandangku dengan kasihan. Ia tetap mengajakku bercanda, tetap menarikku ikut kegiatan sekolah. Trauma kamu bukan identitas kamu, katanya suatu hari. Kalimat itu terus terngiang. Perlahan-lahan, aku mulai melakukan hal kecil untuk diriku sendiri. Aku kembali membaca buku favoritku. Aku mulai menulis lebih rutin. Aku mencoba teknik pernafasan yang diajarkan konselor saat rasa panik datang. Tidak selalu berhasil, tapi setidaknya aku mencoba. Bab ini bukan tentang kemenangan besar. Ini tentang proses. Tentang duduk di ruang pemeriksaan dengan tangan gemetar, tapi tetap berbicara. Tentang menghadiri sesi konseling, meski hati terasa berat. Tentang tetap bangun pagi dan pergi sekolah, meski semalaman mimpi buruk. Ini tentang bertahan. Aku belajar bahwa keberanian bukan berarti tidak takut. Proses hukum masih berjalan, tapi hidupku tidak bisa berhenti di sana. Awalnya aku merasa seluruh hidupku hanya tentang kasus itu, tentang laporan, tentang pemeriksaan, tentang trauma. Seolah-olah aku tidak punya identitas lain selain sebagai korban. Suatu hari dalam sesi konseling, aku mengatakan hal itu. Aku capek, kataku pelan. Rasanya hidupku cuma soal ini terus. Konselorku tersenyum lembut. Kamu memang mengalami hal berat, tapi kamu lebih dari apa yang terjadi padamu. Kita akan pelan-pelan membantu kamu menemukan dirimu lagi. Menemukan diriku lagi. Kalimat itu sederhana, tapi terasa besar. Aku mulai diberi tugas-tugas kecil, menulis 3 hal yang kusukai dari diriku sendiri. Awalnya terasa sulit, otakku seperti kosong. Aku lebih mudah menyebutkan kekuranganku daripada kelebihanku. Tapi aku memaksa diri. Hari pertama aku menulis. Aku berani bicara, aku bertahan, aku peduli pada ibu. Membaca ulang daftar itu membuatku terdiam lama. Selama ini aku terlalu fokus pada luka, sampai lupa bahwa aku juga punya kekuatan. Aku juga mulai mencoba kembali melakukan hal-hal yang dulu kusukai. Aku kembali menggambar di buku sketsaku. Awalnya tanganku kaku, garis-garisnya tidak seindah dulu. Tapi aku tidak menyerah. Setiap goresan seperti cara kecil untuk mengambil kembali ruang yang sempat hilang dari hidupku. Di rumah, suasana perlahan membaik. Ibu dan aku menjadi lebih dekat dari sebelumnya. Kami sering mengobrol sebelum tidur. Ia lebih sering bertanya tentang perasaanku, bukan hanya tentang sekolah. Suatu malam ibu berkata, "Ibu bangga sama kamu." Aku menoleh, terkejut. "Bangga? Iya, kamu berani. Banyak orang gak bisa melakukan itu." Aku terdiam. Kata bangga tidak pernah terbayang dalam konteks ini, tapi mendengarnya membuat dadaku hangat. Meski begitu, perjalanan ini tidak selalu lurus. Ada hari-hari ketika aku merasa baik-baik saja, bisa tertawa bersama Dita, bisa fokus belajar, bisa tidur tanpa mimpi buruk. Lalu tiba-tiba, tanpa alasan jelas, rasa sedih datang lagi seperti ombak besar. Aku bisa menangis hanya karena suara tertentu atau kenangan yang tiba-tiba muncul. Awalnya aku kesal pada diriku sendiri. Kenapa sih belum sembuh juga? Gumamku suatu kali. Konselorku menjelaskan bahwa penyembuhan bukan garis lurus. Ada naik dan turun, ada kemajuan dan kemunduran. Itu bukan berarti aku gagal. Itu berarti aku manusia. Aku mulai belajar mengenali pemicu. Jika ada suara yang membuatku tegang, aku berhenti sejenak dan mengatur napas. Jika ingatan buruk muncul, aku mengingatkan diriku bahwa itu sudah lewat. Aku aman sekarang. Aku sering berbisik pada diri sendiri. Perlahan, kalimat itu tidak lagi terasa seperti kebohongan. Di sekolah, aku mulai kembali aktif. Aku bergabung lagi dengan kegiatan literasi yang dulu kusukai. Awalnya aku ragu, takut tidak percaya diri. Tapi ketika berdiri membaca tulisanku di depan kelas, aku merasakan sesuatu yang sudah lama hilang. Rasa memiliki suara. Suara yang dulu terasa terkunci, kini mulai terdengar lagi. Suatu sore Dita berkata, "Kamu kelihatan lebih hidup sekarang." Aku tersenyum kecil. Masih takut sih kadang. Takut itu wajar, tapi kamu gak dikuasai takut lagi. Aku memikirkan kata-katanya lama. Benar juga, dulu aku hidup dalam mode bertahan. Sekarang, meski masih ada bekas luka, aku mulai hidup lagi. Aku juga belajar berdamai dengan tubuhku. Awalnya aku sulit bercermin. Aku merasa marah pada tubuhku sendiri, seolah-olah ia yang salah. Tapi dalam terapi, aku belajar bahwa tubuhku justru sudah berusaha melindungiku. Ia membeku untuk bertahan. Ia memberi sinyal bahaya. Tubuhku bukan musuhku. Suatu pagi, aku berdiri di depan cermin lebih lama dari biasanya. Aku menatap wajahku. Masih ada bekas kelelahan di sana, tapi juga ada sesuatu yang baru, kekuatan. Aku tidak rusak. Aku berkata pelan. Mengucapkannya membuatku hampir menangis. Beberapa minggu kemudian, proses hukum menunjukkan perkembangan. Ada kemungkinan kasus ini akan dibawa ke pengadilan. Mendengar itu membuatku kembali cemas, tapi kali ini aku tidak runtuh. Aku duduk bersama ibu dan berkata, "Aku
Aku siap kalau harus lanjut. Ibu menggenggam tanganku erat. Kita hadapi bareng-bareng. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa siap. Bukan karena aku tidak takut, tapi karena aku sudah belajar bahwa rasa takut tidak berarti aku harus berhenti. Di akhir sesi konseling suatu hari, konselorku bertanya, "Kalau kamu melihat dirimu setahun lalu dan sekarang, apa yang berubah?" Aku berpikir lama. Dulu aku merasa kotor dan lemah. Jawabku, "Sekarang aku tahu aku terluka, tapi aku juga kuat." Ia tersenyum. Aku pulang hari itu dengan langkah yang terasa lebih ringan. Angin sore menyentuh wajahku. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku menikmati berjalan tanpa rasa waspada berlebihan. Luka itu memang belum sepenuhnya hilang. Mungkin tidak akan pernah benar-benar hilang, tapi ia tidak lagi menguasai seluruh hidupku. Aku mulai belajar mencintai diriku lagi. Mencintai gadis yang berani bicara. Mencintai gadis yang bertahan. Mencintai gadis yang masih bisa bermimpi meski pernah hancur. Dan di tengah proses panjang ini, aku akhirnya memahami satu hal penting. Aku bukan hanya penyintas. Aku adalah seseorang yang sedang tumbuh kembali. Waktu berjalan lebih cepat dari yang kubayangkan. Proses hukum yang dulu terasa menakutkan akhirnya sampai pada tahap persidangan. Hari itu datang seperti badai yang sudah lama terlihat di kejauhan. Aku tahu akan tiba, tapi tetap saja jantungku berdebar ketika benar-benar menghadapinya. Gedung pengadilan terlihat besar dan dingin. Tanganku berkeringat saat melangkah masuk bersama ibu. Ia menggenggam tanganku erat, seolah ingin memastikan aku tidak goyah. "Apapun yang terjadi, ibu ada," bisiknya. Aku mengangguk pelan. Saat melihatnya duduk di kursi terdakwa, dadaku sempat sesak. Wajahnya tidak lagi terasa menakutkan seperti dulu, tapi tetap memunculkan sisa trauma yang belum sepenuhnya hilang. Aku menarik nafas dalam-dalam, mengingat semua yang kupelajari di terapi. Aku aman. Aku tidak sendiri. Aku sedang memperjuangkan diriku. Ketika tiba giliranku memberikan kesaksian, kakiku terasa lemas, tapi aku tetap berdiri. Suaraku memang sempat bergetar di awal, tapi perlahan menjadi lebih stabil. Aku tidak menceritakan dengan detail yang menyakitkan. Aku hanya mengatakan kebenaran tentang ketakutanku, tentang ancaman, tentang bagaimana hidupku berubah. Beberapa kali aku berhenti untuk mengatur nafas. Hakim memberiku waktu. Aku melihat ibu di bangku penonton. Matanya berkaca-kaca, tapi penuh dukungan. Aku sadar sesuatu saat itu. Aku tidak lagi berbicara sebagai gadis yang ketakutan di dalam kamar. Aku berbicara sebagai seseorang yang memilih untuk berdiri. Persidangan itu melelahkan, baik secara fisik maupun emosional. Setelahnya, aku merasa seperti baru saja melewati maraton panjang. Tapi ada rasa lega yang tidak bisa dijelaskan. Apapun hasil akhirnya, aku sudah melakukan bagianku. Beberapa minggu kemudian, putusan dibacakan. Ia dinyatakan bersalah. Hukuman yang dijatuhkan tidak bisa menghapus apa yang terjadi, tapi setidaknya ada pengakuan bahwa perbuatannya adalah kejahatan. Ketika palu hakim diketuk, air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Bukan hanya karena keadilan ditegakkan, tapi karena perjalanan panjang ini akhirnya sampai pada satu titik. Di luar gedung pengadilan, ibu memelukku erat. "Kamu luar biasa," katanya dengan suara bergetar. Aku menggeleng pelan. "Kita luar biasa." Setelah semua itu, hidup tidak langsung sempurna. Trauma tidak menghilang seketika hanya karena ada keputusan hukum. Tapi ada satu hal yang berubah besar. Rasa takutku tidak lagi mendominasi. Aku melanjutkan terapi, tapi kini fokusnya bukan lagi hanya pada bertahan, melainkan berkembang. Konselorku mulai membantuku memikirkan masa depan, tentang kuliah, tentang cita-cita yang sempat terasa jauh. "Apa yang ingin kamu lakukan setelah ini?" tanyanya suatu hari. Aku terdiam lama. Sebelum semua ini terjadi, aku ingin menjadi guru. Tapi selama masa trauma, aku merasa terlalu rusak untuk bermimpi besar. Kini untuk pertama kalinya, aku berani mengatakannya lagi. Aku mau jadi guru, atau mungkin bekerja di bidang yang bisa bantu anak-anak yang mengalami hal kayak aku. Konselorku tersenyum. Itu tujuan yang sangat kuat. Aku mulai membaca lebih banyak tentang kekerasan dan trauma. Aku mengikuti seminar daring tentang kesehatan mental. Aku ingin memahami lebih dalam, bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk orang lain. Suatu hari, sekolah mengadakan acara diskusi tentang keamanan dan kesehatan mental remaja. Guru BK menawariku untuk berbicara sebagai penyintas, tanpa harus membuka detail pribadi. Awalnya aku ragu, jantungku berdebar hanya dengan membayangkannya. Tapi kemudian aku teringat diriku yang dulu, gadis yang merasa sendirian dan takut tidak dipercaya. Jika saat itu ada seseorang yang berdiri dan berkata, "Kamu tidak salah, kamu tidak sendirian," mungkin aku akan lebih cepat mencari bantuan. Akhirnya aku setuju. Hari itu aku berdiri di depan aula sekolah. Tanganku sedikit gemetar, tapi suaraku lebih stabil dari yang kuduga. "Ada banyak luka yang tidak terlihat," kataku pelan. "Kadang kita merasa harus diam karena takut tidak dipercaya. Tapi diam hanya melindungi pelaku, bukan korban." Ruangan hening. Aku tidak menyebut nama. Aku tidak menceritakan detail. Aku hanya berbagi tentang pentingnya berani bicara dan mencari bantuan. Setelah acara selesai, beberapa siswa mendekatiku. Salah satu dari mereka berkata pelan, "Makasih udah ngomong. Aku lagi ngalamin hal berat juga." Kalimat itu membuat mataku panas. Disitulah aku sadar, suaraku punya arti. Aku tidak lagi hanya bertahan untuk diriku sendiri. Aku mulai menjadi suara untuk yang lain. Tentu saja, ada hari-hari ketika bayangan masa lalu muncul kembali. Ada malam-malam ketika aku masih terbangun karena mimpi buruk. Tapi sekarang aku tahu cara menghadapinya. Aku tidak lagi tenggelam.
Aku berbicara pada diriku dengan lebih lembut. Aku tidak lagi menyebut diriku lemah. Aku menyebut diriku penyintas. Ibu juga terlihat berubah. Ia lebih tegas, lebih waspada, tapi juga lebih hangat. Hubungan kami semakin kuat. Kami bukan hanya ibu dan anak. Kami adalah dua perempuan yang sama-sama belajar bertahan dan bangkit. Suatu sore, saat duduk di teras rumah, ibu berkata, "Kejadian itu memang luka, tapi kamu tidak membiarkannya menghancurkan masa depanmu." Aku tersenyum kecil. Aku nggak mau hidup cuma sebagai korban. Dan memang benar, aku tidak ingin identitasku berhenti di sana. Bab ini bukan tentang melupakan. Aku tidak akan pernah benar-benar melupakan. Tapi ini tentang bagaimana aku memilih untuk tidak berhenti hidup. Tentang bagaimana rasa sakit tidak lagi membungkamku. Tentang bagaimana ketakutan tidak lagi mengendalikan langkahku. Tentang bagaimana aku memilih masa depan tanpa bayangan gelap yang terlalu besar. Aku mungkin pernah hancur, tapi aku juga belajar menyusun kembali diriku. Dan kali ini, aku menyusunnya dengan lebih kuat. Hari itu aku berdiri di depan cermin cukup lama. Bukan karena aku ingin berdandan, bukan karena aku ingin terlihat cantik, tapi karena untuk pertama kalinya, aku mencoba melihat diriku sendiri tanpa rasa benci. Selama bertahun-tahun, aku selalu merasa kotor, rusak, tidak berharga. Setiap kali mengingat apa yang dilakukan ayah tiriku, tubuhku gemetar, dadaku sesak. Aku merasa seperti anak kecil yang tidak punya siapa-siapa. Tapi hari itu berbeda. Hari itu adalah hari sidang terakhirnya. Aku tidak datang ke ruang sidang. Aku belum sekuat itu. Tapi aku tahu proses hukum sudah berjalan. Ibu akhirnya memilih berdiri di pihakku. Itu keputusan yang tidak mudah baginya. Tapi akhirnya dia memilih anaknya. Dan untuk pertama kalinya aku merasa tidak sendirian. Setelah semua terbongkar, hidupku tidak langsung menjadi indah. Justru sebaliknya. Banyak orang membicarakanku. Ada yang kasihan, ada yang menyalahkan, ada yang bertanya dengan nada seolah aku ikut bersalah. Awalnya aku hancur. Aku hampir menyerah lagi. Tapi psikolog yang menemaniku selalu berkata, "Yang terjadi bukan salahmu. Kamu korban. Kamu berhak hidup dengan tenang." Kalimat itu sederhana, tapi butuh waktu lama sampai aku benar-benar mempercayainya. Aku mulai terapi rutin. Aku belajar mengenali traumaku. Aku belajar bahwa ketakutan yang datang tiba-tiba, mimpi buruk, dan rasa panik itu bukan karena aku lemah. Itu karena lukanya dalam. Dan luka yang dalam memang butuh waktu untuk sembuh. Aku juga mulai kembali sekolah. Awalnya berat. Aku takut bertemu orang, takut mereka tahu, takut mereka memandangku berbeda. Tapi ternyata, tidak semua orang jahat. Ada dua sahabatku yang tetap duduk di sampingku. Mereka tidak bertanya macam-macam. Mereka hanya berkata, "Kami di sini." Kadang yang kita butuhkan bukan nasihat panjang, hanya kehadiran. Sedikit demi sedikit aku mulai berani tertawa lagi. Memang belum lepas, memang belum sepenuhnya tulus, tapi itu kemajuan. Hubunganku dengan ibu juga perlahan membaik. Kami sama-sama terluka. Ibu merasa bersalah karena tidak melihat tanda-tandanya lebih cepat. Aku sempat marah padanya, sangat marah. Tapi suatu malam, kami duduk berdua di ruang tamu. Ibu menangis dan berkata, "Maafkan ibu gagal melindungimu." Aku juga menangis. Untuk pertama kalinya aku melihat ibu bukan sebagai orang yang bersalah, tapi sebagai perempuan yang juga tertipu. Kami sama-sama korban kebohongan seseorang. Malam itu kami berpelukan lama, dan mungkin itulah awal penyembuhan kami sebagai keluarga. Putusan pengadilan akhirnya keluar. Ayah tiriku dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara. Saat mendengar kabar itu, aku tidak merasa senang, tidak merasa puas. Yang aku rasakan justru lega. Lega karena akhirnya keadilan ditegakkan. Lega karena tidak ada lagi ancaman. Lega karena aku tidak perlu lagi takut jika mendengar suara pintu dibuka. Itu bukan akhir dari traumaku, tapi itu awal dari kebebasanku. Beberapa bulan kemudian, aku mulai berani berbicara. Bukan di depan umum dulu, tapi di kelompok kecil penyintas kekerasan. Di sana, aku bertemu perempuan-perempuan lain yang juga pernah mengalami hal serupa. Kami duduk melingkar, kami bercerita, kami menangis, kami saling menguatkan. Dan aku sadar satu hal penting. Aku bukan satu-satunya, dan kami semua bukan orang lemah. Kami adalah orang-orang yang selamat. Perlahan aku mulai berpikir, mungkin suatu hari nanti, aku bisa membantu orang lain juga. Mungkin ceritaku bisa membuat korban lain berani bersuara. Jika dulu aku merasa suaraku tidak ada artinya, sekarang aku tahu suaraku bisa menyelamatkan seseorang. Hari ulang tahunku yang ke-20 terasa berbeda. Tidak ada pesta besar, hanya makan malam sederhana bersama ibu dan dua sahabatku. Tapi untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa benar-benar hidup. Aku meniup lilin sambil berdoa dalam hati.
Aku ingin sembuh. Aku ingin kuat. Aku ingin masa depanku tidak ditentukan oleh masa laluku. Dan aku percaya itu mungkin. Trauma tidak hilang begitu saja. Kadang masih datang tiba-tiba. Kadang masih ada malam di mana aku terbangun dengan napas tersengal. Tapi sekarang aku tahu caranya menghadapi. Aku tahu aku punya orang-orang yang mendukungku. Aku tahu aku punya hak untuk bahagia. Aku tahu yang terjadi bukan salahku. Dan yang paling penting, aku tahu aku berharga. Jika kamu membaca ini dan pernah mengalami hal serupa, aku ingin kamu tahu satu hal. Kamu tidak salah. Kamu tidak kotor. Kamu tidak sendirian. Berbicara memang menakutkan. Melapor memang berat. Tapi diam hanya membuat luka semakin dalam. Aku memilih untuk bersuara. Aku memilih untuk bangkit. Dan hari ini, aku memilih untuk hidup. Namaku mungkin pernah hancur oleh trauma, tapi sekarang, aku sedang menulis ulang kisahku. Dan kali ini, aku adalah tokoh utama yang tidak lagi menjadi korban, melainkan